Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Penny Juwita Harahap SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026, LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 260157666. Pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 5 Padang Sidimpuan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kelas kalian, apakah masih ada sampah di kiri kananmu, tempat dudukmu yang belum lurus ataupun mejamu dan alat tulismu? Silahkan kamu persiapkan. Dan kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita bergambar dan mulai. Sudah selesai. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu. Mana sekretaris? Hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Sana yang ke sana. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kepada anak-anak semua dipersilakan untuk berdiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mohonkan kepada kita semua ketika nanti proses belajar berlangsung, tolong didengarkan dengan baik, disimak dengan baik. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silahkan dipertanyakan. Ya, diharapkan kalian di sini fokus. Ya, jadi supaya fokus kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sudah fokus saya? Sudah, Ibu. Baik. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit kembali mengenai
pegunungan. Ya, mengenai kondisi geologis, tepuk tangan dulu. Mengenai kondisi geologis yang dimana kita dapat melihat kondisi geologis suatu wilayah itu dari jalur pegunungan dan struktur bebatuannya. Ada yang bisa menambahi? Ya, Kalista silakan. Yang dimana letak geologis Indonesia terletak di antara dua jalur pegunungan, yaitu Sirkuit Pasifik dan Sirkuit Mediterania, dan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Australia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia selatan, dan lempeng Pasifik sebelah timur. Iya, betul. Tepuk tangan. Yang dimana akibat dari kondisi geologis Indonesia tersebut dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap wilayah Indonesia. Apakah ada yang masih ingat apa saja dampak positif dan negatif yang akibat dari kondisi geologis tersebut? Ya, silakan Denis. Akibat dari letak geologis tersebut, Indonesia jadi rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Tapi di sisi lain, Indonesia memiliki tanah yang subur dan memiliki keanekaragaman fauna dan fauna. Iya, tepuk tangan. Dampak positifnya Indonesia jadi memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dampak negatifnya Indonesia menjadi rawan bencana alam, yaitu apa saja? Tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi. Baik, kita masuki materi hari ini, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kegiatan ekonomi di sini yaitu peserta didik mampu mendefinisikan apa itu kegiatan ekonomi dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi sebelum Ibu jelaskan mengenai materi hari ini, Ibu ingin menampilkan sebuah video materi kegiatan ekonomi. Silakan kamu perhatikan, kamu dengarkan, dan kamu simak ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut,
dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Baik, sampai di sini, apakah ada di antara kalian yang bisa menyampaikan sedikit inti ataupun kesimpulan yang disampaikan dalam video materi tersebut? Ada? Ya, Fahri silakan diri kami. Mengenai kegiatan ekonomi, Bu. Ya, Assalamualaikum. Di mana kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, tepuk tangan. Video tersebut menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi yang dimana kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang bisa menambahi? Iya, kepada Cindy dipersilakan. Ya, tepuk tangan. Tadi dikatakan si Fahri kegiatan ekonomi itu yaitu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan dijelaskan kembali oleh si Cindy yang dimana katanya produksi merupakan kegiatan menciptakan ataupun menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa. Dan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan ataupun menghabiskan barang ataupun jasa. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai pengertian kegiatan ekonomi. Jadi manusia itu memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipertahankan untuk mempertahankan hidup. Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut harus dilakukan beberapa kegiatan ataupun aktivitas, yaitu kegiatan ekonomi yang meliputi itulah tadi yang disampaikan oleh si Fahri, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi apa sih pengertian kegiatan ekonomi itu? Itu dia, segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang ataupun jasa. Paham? Di sini jenis-jenis kegiatan ekonominya itu
ataupun benar yang disampaikan oleh Bu Cindy tadi? Mari sama-sama kita perhatikan. Di sini produksi adalah kegiatan menghasilkan, menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Betul nggak yang disampaikan oleh Si Cindy tadi? Betul ya. Yang dimana tujuan dari produksi itu merupakan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apa saja sih kegiatan produksi itu? Yang pertama di sini sebuah pabrik yang memproduksi ataupun menghasilkan sebuah sepatu. Yang kedua, tukang jahit memproduksi pakaian. Yang ketiga apa? Pabrik kertas memproduksi kertas. Kegiatan yang tiga ini apakah termasuk kegiatan produksi? Termasuk apa tidak? Tidak, karena kegiatan yang tiga ini termasuk kegiatan menghasilkan ataupun menciptakan suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor produksi. Jadi apabila ingin melakukan kegiatan produksi tersebut, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan. Ada 4 faktor. Yang pertama faktor apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi apabila kamu ingin melakukan kegiatan produksi, kamu harus mempersiapkan keempat faktor ini. Yang pertama faktor alam. Contohnya apabila kamu ingin memproduksi lemari, meja ataupun kursi, maka kamu harus mempersiapkan bahannya dari mana? Kainnya dari mana? Dari alam. Yang kedua tenaga kerja. Apabila tadi kainnya sudah ada, harus ada juga tenaga kerjanya, manusianya ataupun orang yang melakukan kegiatan produksi tersebut. Yaitu dia faktor tenaga kerja. Lalu yang ketiga modal. Apabila tadi bahan-bahannya, kainnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada. Jadi di sini modalnya adalah apa saja ataupun perlengkapan
berdasarkan penyalurannya ada 3 bentuk distribusi. Yang pertama distribusi langsung. Yang kedua, yang ketiga distribusi tidak langsung. Jadi ada 3 bentuk distribusi berdasarkan cara penyalurannya. Yang pertama distribusi langsung. Distribusi langsung ini adalah distribusi yang dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli tanpa perantara. Contohnya, kamu membeli jajanan di kantin, itu termasuk distribusi secara langsung antara si pembeli dengan si penjual. Yang kedua, distribusi semi langsung. Kalau dia distribusi semi langsung ini distribusi yang tidak dilakukan secara langsung, berbeda dengan distribusi yang pertama. Kenapa? Karena di distribusi semi langsung ini ada perantaranya. Contohnya, ibu memiliki pabrik HP Samsung, ini HP Samsung ya. Jadi ibu menjualkan dagangan ibu menyalurkan HP ibu ini melalui toko agen resmi, toko yang bermerek sesuai dengan HP yang ibu produk, yaitu toko Samsung. Nah, jadi dari toko tersebutlah disalurkan
maka kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya produksi. Diproduksi suatu barang ataupun jasa, tapi tidak disalurkan. Bagaimana mau sampai ke si konsumen ataupun si pembeli? Ataupun contohnya diproduksi, disalurkan, tapi tidak ada yang membeli, tidak ada yang mengonsumsinya. Maka kegiatan ekonomi tersebut tidak akan terlaksana dan memenuhi dan kebutuhan kita sebagai manusia tidak akan terpenuhi. Jadi di sini Ibu ingin menampilkan beberapa gambar mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama di sini contoh kegiatan produksi apa saja? Pabrik mie. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Jadi yang pertama di situ pabrik minyak, sepatu, kain, dan kertas, termasuk kegiatan produksi. Kembali ke pengertiannya tadi, yaitu kegiatan menciptakan ataupun menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Ada nggak yang dihasilkan di sini? Yang pertama apa yang dihasilkannya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berarti gambar ini termasuk ke kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan distribusi. Yang pertama di sini gambar apa ini? Kurir, yang dimana kurir yang menyalurkan
Dari tempat aja ya. Oke, tepuk tangan dulu. Udah semangat? Baik. Minggu kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya, yang dimana jumlah kelompoknya itu berjumlah 4 kelompok, yang tiap kelompoknya berjumlah 7 orang. Dan 4 kelompoknya sudah Ibu bagikan tugasnya masing-masing. Kelompok 1 di mana? Tugasnya apa? Ya, kelompok 2 di mana? Ya, kelompok 2 tugasnya apa? Kelompok 3 di mana? Mana? Ya, tugasnya apa? Ya, kelompok 4 terakhir. Ya. Jadi di sini Ibu ada memberikan kertas per kelompoknya yang dimana masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya di sini. Ya, kerjakan dengan baik, tertib dan benar, dikerjakan secara bersama-sama karena ini tugas kelompok. Jadi dikerjakan secara berkelompok, secara bersama-sama. Silakan dikerjakan dengan tertib, saling bekerja sama, saling membantu.
Gambar yang sudah kalian sediakan itu sesuaikan dengan isi materinya ya. Jangan materinya nanti contohnya faktor-faktor produksi tapi tidak sesuai dengan urutan gambarnya. Harus sesuai ya. Harus sesuai isi materi dengan gambar. Lalu per kelompok persiapkan bagian-bagian untuk yang menjelaskan presentasi nantinya. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang bagian menjelaskan, siapa yang menjadi bagian penutup, ya. Kelompok 1 sudah siap? Yang sudah siap? Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti presentasinya ibu ajak ya. Ibu ajak kelompok mana yang ibu sebutkan, berarti kelompok tersebutlah yang terlebih dahulu mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Yang sudah siap boleh juga. Yang presentasi pertama dipersilakan maju kelompok 1. Silakan bawa tugas kelompoknya dan jelaskan dengan baik. Untuk kelompok lain silakan kamu perhatikan, kamu dengarkan kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi dibagi menjadi 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian. Dari gambar yang bisa kami diskusikan ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor tenaga kerja. Faktor alam yaitu hasil produksi yang dihasilkan dari alam, sedangkan yang gambar kedua adalah faktor tenaga kerja yang dihasilkan dari tenaga kerja. Silakan jelaskan sendiri. Dua, kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi ada yang dapat kami simpulkan
kegiatan distribusi yang dari produsen yang dijual langsung ke pembeli, sedangkan yang tidak langsung yaitu melalui distribusi melibatkan 3 atau lebih penyalur. 3. Kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan dan memanfaatkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 di sini menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi, ya, yang dimana di sini Ibu perhatikan yang pertama sudah dijelaskan yaitu kegiatan ekonomi produksi, ada distribusi dan ada konsumsi beserta dengan gambarnya. Yang pertama Ibu tengok ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi tersebut, tapi yang dicantumkan di sini hanya 2, ya, yaitu faktor alam dan faktor tenaga kerja. Dan yang kedua kegiatan ekonomi distribusi yang dimana nelayan menyalurkan ikannya ke pedagang. Lalu apalagi ini distribusi tidak langsung, yaitu distribusi yang disalurkan melalui perantara, contohnya pembuatan mobil. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Di sini ada gambarnya melakukan kegiatan makan dan minum. Apakah ini termasuk dalam kegiatan konsumsi? Mulai dari yang di atas, faktor alam, tenaga kerja, apakah ini benar termasuk kegiatan produksi? Yang kedua, kegiatan distribusi? Yang ketiga, kegiatan konsumsi? Benar, ya, sesuai dengan soalnya, yaitu menjelaskan definisi kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Tentang sekali lagi. Baik, terima kasih kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Ini Bu ajak ya, tidak berputar. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 3. Lagi dua ada di sana, ada di sini. Agak ke sana bisa? Biar muat. Kurang ke tengah. Ya, silakan. Kelompok lain, silakan kamu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai menjelaskan tujuan distribusi dan bentuk distribusi berdasarkan barang. Tujuan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa. Distributor memastikan produk yang dihasilkan produsen dapat sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, meratakan hasil produksi. Distributor membantu menyebarkan produk secara merata ke berbagai wilayah, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang di suatu daerah. Yang ketiga, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan distribusi yang efisien, produsen dapat menjangkau konsumen baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terdapat 3 cara bentuk distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu proses penyaluran barang atau jasa tanpa perantara. Contohnya penjual sayur yang menjual dagangannya langsung ke pembeli. Kedua, distribusi tidak langsung, yaitu sistem penyaluran barang melalui perantara. Contohnya kendaraan bermotor yang menitipkan hasil produksinya ke showroom untuk didistribusikan langsung kepada pembeli. Ketiga, distribusi semi langsung, yaitu penyaluran barang melalui penanganan khusus biasanya untuk barang berharga. Contohnya pabrik pembuatan tas yang menitipkan hasil produksi mereka kepada sales pemasaran yang digaji perusahaannya untuk ditawarkan kepada pembeli. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Tangan. Di kelompok 3 di sini tugasnya yaitu menyebutkan tujuan distribusi dan bentuk distribusi berdasarkan penyalurannya. Di sini terdapat 3 tujuan distribusi, ya. Tujuan distribusi ada 3. Yang pertama, memastikan produk yang
dihasilkan produsen sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, distributor membantu menyebarkan produk secara merata ke berbagai wilayah. Yang ketiga, distribusi yang efisien, produsen dapat menjangkau konsumen baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan di sini ada 3 bentuk distribusi, sudah dijelaskan. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua tidak langsung, dan yang ketiga semi langsung. Sudah ya, sudah benar, sudah sesuai dengan tugas yang sudah Ibu tentukan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, silakan. Selanjutnya dipersilakan kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul menjelaskan tujuan konsumsi dan hal-hal mempengaruhi perbedaan konsumsi. Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan bersinar, memberikan kepuasan atau rasa senang, mengurangi atau menghabiskan nilai-nilai barang atau jasa. Ada dua hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala hal atau pengaruh yang berasal dari dalam diri seorang atau suatu organisasi. Faktor internal adalah segala pengaruh kondisi atau unsur yang berasal dari luar diri individu, organisasi, atau suatu sistem. Karena ada dua hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, jadi kami menjelaskan satu, yaitu faktor internal. Tunjukkan gambarnya ya. Itu gambarnya masuk ke faktor mana? Tadi katanya dipengaruhi oleh 2 hal, faktor eksternal dan internal. Jadi kalian menjelaskan faktor internal. Jelaskan. Contoh faktor internal ada dalam hal selera lima produksi. Contoh faktor selera dari dalam diri sendiri. Contoh faktor sikap adalah ada yang memilih sesuai sikap yang berbelanja di supermarket, ada yang memilih makan. Contoh faktor motivasi adalah ada yang berolahraga atau yoga, dan ada yang memilih untuk membacakan. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Kurang semangat ya? Kurang semangat. Di sini kalian menjelaskan mengenai tujuan konsumsi, yang dimana tadi tujuan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dan apalagi tadi tujuannya Aminah? Tujuan dari konsumsi itu untuk apa? Untuk memberikan kepuasan ataupun rasa senang. Yang dimana ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi. Apa saja tadi itu yang mempengaruhi perbedaan konsumsi? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalian memilih salah satu, yaitu faktor internal. Nah, di sini Ibu perhatikan ada gambar yang mengonsumsi mie gacoan dan ada yang mengonsumsi bakso. Ini termasuk ke mana? Faktor internal dalam hal apa? Dalam hal selera. Di sini Ibu tambah ya, yang dimana tadi kan hal-hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi yaitu selera. Salah satunya ini di menu makanan.
Setiap manusia itu, setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Seperti gambar yang sudah dicantumkan oleh kelompok 4. Yang pertama seleranya mie gacoan, yang kedua seleranya bakso ataupun mie ayam. Ya, yang kedua karena sikap. Nah, sikap seseorang itu juga berbeda-beda. Ada dia sukanya ataupun maunya berbelanja di supermarket. Ada dia maunya berbelanja di pasar. Yang ketiga apa, Alina? Motivasi. Ini motivasi dalam bidang kesehatan, yang dimana seseorang itu untuk menjaga kesehatan tubuhnya dia melakukan apa ini? Yoga. Ada yang mengonsumsi vitamin. Ya, sesuai ya. Lain kali lebih semangat. Ya, tepuk tangan sekali. Silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan hasil presentasi kami. Yang berjudul tujuan kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi. Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia yang dilakukan untuk menghasilkan atau mendapat digunakan suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran. Yang dimaksud di sini makmur adalah tercapainya suatu kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor kegiatan produksi ada 4, yaitu faktor alam. Faktor alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seseorang yang mengambil gula aren dan tangga yang dibuat dari alam. 2. Faktor tenaga kerja. Semua faktor tenaga kerja adalah faktor produksi yang mencakup semua tenaga manusia yang bekerja dalam proses produksi, baik itu tenaga fisik maupun mental. Contohnya seseorang yang memukul padi dan mengolah beras, kapas. 3. Faktor modal. Mengacu pada semua aset atau barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seseorang yang menghasilkan papan dan jelaskan sesuai dengan yang ada di gambar. Yang memanen padi. Faktor keahlian. Keterampilan seorang untuk mengelola faktor-faktor produksi di atas secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tinggi. Contohnya seorang yang sedang mengangkat bangku. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 2 menjelaskan mengenai tujuan kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi, yang dimana katanya di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan faktor-faktornya, faktor-faktor apa saja? Yang pertama ada faktor alam,
pertama faktor alam, yaitu yang berasal dari alam. Yang kedua tenaga kerja. Kalau dia tenaga kerja berarti manusianya ataupun orang yang melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga faktor modal, alat, contohnya mesin yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi tersebut. Dan yang terakhir adalah keahlian, yaitu kemampuan ataupun skill yang harus dimiliki setiap orang yang ingin melakukan kegiatan produksi. Ya, itu ya, tentang sekali lagi. Silakan duduk kembali. Baik. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, apakah ada di antara kalian yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu mengenai kegiatan ekonomi? Kalian duluan. Silakan. Kesimpulan materi hari ini adalah kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga untuk memperoleh barang dan jasa, yaitu dari kegiatan pendistribusian dari barang dan jasa tersebut hingga terjadinya transaksi atau penggunaan. Ulangi, nggak mau ibu. Pelan-pelan, tolong jelas ya. Pelan tapi jelas. Kesimpulan materi hari ini adalah kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga untuk memperoleh barang dan jasa, yaitu dari kegiatan pendistribusian dari barang dan jasa tersebut hingga terjadinya transaksi atau penggunaan. Kegiatan ekonomi ini artinya menciptakan sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidup seorang individu. Iya, betul, tepuk tangan. Bahwa kegiatan produksi itu merupakan kegiatan yang menciptakan suatu barang ataupun jasa yang dimana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang bisa menambahi? Ya, kalau kita silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kita hari ini adalah kegiatan ekonomi merupakan inti dari keberlangsungan hidup manusia, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok hingga keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semua dilakukan melalui kegiatan ekonomi. Seperti yang dikatakan teman kita tadi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi sesuai dengan tujuan masing-masing. Iya, betul, tepuk tangan. Kembali oleh si Kalista, yang dimana tadi kata si Valen bahwa kegiatan produksi tersebut ataupun kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ditambahi oleh si Kalista yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup. Iya kan? Apabila kebutuhan kita terpenuhi, tercukupi, maka kualitas hidup kita juga semakin meningkat, semakin sehat, semakin baik. Ya? Satu orang lagi, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Oh, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi termasuk upaya yang harus dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh produksi, yaitu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumsi, menghabiskan atau mengurangi sesuatu untuk kebutuhan. Dan yang ketiga, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, yaitu kita sebagai pengguna. Jadi tanpa ada kegiatan ekonomi tersebut, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Tepuk tangan. Baik, di sini ada
konsumsi. Makanya kegiatan ekonomi, aktivitas yang ketiga tersebut, produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan dan harus sama-sama dilaksanakan agar dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup kita sebagai manusia itu terpenuhi. Paham? Paham, Ibu. Jadi di sini Ibu ingin melakukan refleksi dulu, apakah kalian sudah benar-benar paham mengenai materi kita hari ini? Apa belum? Di sini kita jawab sama-sama ya. Kelihatan? Jelas? Yang pertama, kegiatan yang dilakukan manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa disebut A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Investasi. Apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Apa jawabannya? Kegiatan yang dilakukan manusia untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa disebut, yang bisa tunjuk tangan, disebut apa? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Apa jawabnya? Produksi. Benar? Benar? Tepuk tangan dulu. Kegiatan yang dilakukan manusia ini kan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang ataupun jasa disebut produksi. Yang kedua, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen. Siapa itu si produsen? Orang yang melakukan kegiatan Produksi. kepada konsumen. Siapa itu konsumen? Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi di sini kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar sampai tepat waktu disebut, jawab sama-sama. Apa? A. Distribusi, B. Produksi, C. Konsumsi, D. Inflasi. Apa? Distribusi. Yang ketiga, beras, sayuran, dan pakaian merupakan contoh barang yang penggunaannya akan habis karena dipakai. Barang tersebut disebut sebagai barang A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Modal. Apa? Konsumsi. Yang keempat, segala tindakan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut karena menghabiskan ataupun mengurangi suatu barang ataupun jasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelumnya Sabra, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan keluar secara tertib ya, mulai dari sini. Sama dari sana.